wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Siska Susanti dan Monica Fitri di kelompok berapa, Mon? 9. Kelompok berapa? 9. Kelompok 9 akan mempresentasikan tentang 4 imam mazhab. Tokoh ya. Imam mazhab dan karya-karyanya. Kenapa? Dan karya-karyanya. Dan karya-karyanya. Yang saya hormati dosen pembimbing Pak Ustadz Dinil, yang saya banggakan teman-teman persejuangan. Semoga apa yang kita inginkan setahun ke depan semuanya lancar. Amin. Bisa lulus. Oke. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja dengan tokoh terkemuka imam mazhab dan karya-karyanya. Di sini ada imam mazhab Hanafi. Sudah pada tahu pasti ya imam mazhab Hanafi? Ya. Bentar. Imam Abu Hanafi adalah seorang ahli fikih yang berkebangsaan Irak. Ya. Ia pernah merasakan hidup di zaman sahabat dan meriwayatkan hadis dari 7 sahabat. Ya. Imam Abu Hanafi adalah seorang tokoh ulama dan imam dari 4 mazhab. Maulana adalah mantan budak Taimullah bin Isa Labah, keturunan Hamzah Aziyad. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian, berasal dari Kabul. Namun ada yang mengatakan dari Balil, dari Anbar, dari Nasa, dan ada pula yang mengatakan dari Tirmiz. Nah, kelahiran Imam Abu Hanafi dilahirkan di Kufah tahun 80 Hijriah. Nasabnya berasal dari Na'am bin Sabit bin Marzaban, seorang penguasa keturunan Persia dan kalangan orang merdeka. Imam Hanafi terlahir dari keluarga yang soleh. Terus lagi ya. Nasabnya yang bukan berasal dari bangsa Arab, maka hal ini menjadikan orang Arab yang fanatik terhadap garis keturunannya. Merasa keberatan jika ada ahli fikih dari non-Arab, hingga sebagian dari pengikutnya mengalamatkan nasab beliau kepada nasab orang Arab. Akan tetapi hal ini tidak terlalu dihiraukan oleh Imam Abu Hanafi, karena Islam telah menyamakan seluruh manusia dan Rasulullah SAW telah merangkul Salman Al-Farisi seraya bersabda, andaikan imam bergantung di bintang Kartika, tentu akan dirangkul oleh orang-orang dari Persia. Beliau juga telah mengatakan, Salman bagian dari kami, Ahlul Bait. Ismail bin Hamad, cucu dari Imam Abu Hanafi, berkata, aku Ismail bin Hamad bin Na'am bin Thabit bin Na'am bin Marzaban adalah keturunan dari orang Persia yang merdeka. Demi Allah, telah pernah ada sejarah perbudakan dalam keluarga kami.
kakekku Thabit pernah menghadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika masih anak-anak, dan beliau pernah mendoakan kakek beserta keturunannya, dan kami berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bisa dipahami bahwa Imam Abu Hanafi terlahir mengkaji ilmu-ilmu yang berkembang pada zamannya untuk memilih mana yang cocok untuk dirinya dan diambil sebagai spesialisasinya. Dengan demikian, tampak bahwa Imam Abu Hanafi memiliki pemahaman global pada setiap bidang ilmu yang ada pada zamannya. Meskipun akhirnya beliau hanya fokus dalam ilmu fikih, pilihan itu beliau putuskan setelah meneliti dan mempelajari ilmu-ilmu lainnya, kemudian memahaminya secara global terlebih dahulu. Khatib Baghdad pernah mengatakan, tidak seorang pun yang lebih luas pengetahuannya tentang fikih daripada Imam Abu Hanafi, dan tidak ada seorang pun yang lebih soleh daripadanya. Kebesaran nama Abu Hanafi ternyata dalam sepanjang hidupnya, pendapat-pendapatnya tidak sempat dituliskan dengan melahirkan karyanya fundamental, namun beberapa murid Abu Hanafi yang kemudian masyhur menjadi penerus mazhab Hanafi, diantaranya Abu Yusuf Yakub Ibrahim Al-Ansari. Ada juga muridnya yang bernama Zufar bin Hudzail. Oke, selanjutnya tokoh-tokoh termuka mazhab Maliki. Ke sebelah kiri dulu, Cis. Yang mana sih? Sebelah kiri. Iya, adalah orang. Ia adalah seorang yang pertama-tama menyusun buku-buku menurut mazhab Abu Hanafi, mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkan tersilah ilmu Abu Hanafi ke penjuru dunia melalui buah karyanya. Abu Yusuf banyak menulis kitab fikih, diantaranya kitab Al-Zakat, kitab Al-Syam, kitab Al-Farid, kitab Al-Buyu, Al-Hudud, Al-Waqalah, Al-Wasayah, Al-Ikhtilaf, Al-Amsar, Al-Had, Al-Malik, Anna, dan Risalah karyanya Al-Rashid. Muhammad ibnu Hasan Al-Syaibani ada 6 kitab karyanya yang terkenal, yaitu Al-Mabsud, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Siyar, Al-Saghir, dan Al-Ziyadat. Hasan ibnu Zayyad Al-Kufi, Maula Ansar. Kitab karangan beliau antara lain Al-Qadi, Al-Kiza, Al-Ma'ani, Al-Imam, Al-Nafaqat, Al-Qaraj, Al-Faraid, Al-Wasyayah, dan Al-Amani. Selain karangan murid Abu Hanafi yang disebut di atas, terdapat pula karangan para pengikutnya sebagai corongan pemikir mazhab ini, diantaranya Syamsuddin Al-Saraki, karyanya Al-Mabsud. Ibnu Al-Huwamam, karyanya Fatih Al-Qadir. Zamakhshari, karyanya Ru'us Al-Masail. Ibnu Abidin, karyanya Ra'ad Al-Muhtar. Al-Kasani, karyanya Bada'i Al-San'i. Sumsuddin Ibnu Qadir, karyanya Nataij Al-Afkar. Al-Din Hasan Ali Ibnu Khalil, karyanya Mu'in Al-Hukam. Nah, lihat tokoh tokoh termuka mazhab Maliki dan karyanya. Nah, Imam Maliki dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fikih yang terlahir bagi kota Madinah.
keagungan dan kemasyhuran pendapatnya sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu Al-Muwattah dan Al-Mudawwamanah Al-Kubra. Di samping hal di atas, pendapat Imam Malik ini masyhur tidak terlepas dari jasa sahabatnya, antara lain Utsman ibnu al-Hakam al-Juzami, Abdurrahman ibnu Khalid ibnu Yazid ibnu Yahya, Abdurrahman ibnu al-Qasim, Ashhab ibnu Abdul Aziz ibnu Abdul Hakam, Haris ibnu Muskim, dan orang-orang yang semasa dagang dengannya. Di antara karya-karya yang masyhur menjadi penerus mazhab Maliki yang ditulis oleh pengikutnya adalah Muhammad ibnu Ahmad Karyafati, Ar-Rahim A'lafiki, Al-Imam Malik Ibn Al-Hadilah, Abi Ishaq ibnu Musa Asyar Sadhibi, karyanya Al-Itisham, Ibn Abdul Al-Majid Al-Syarnubi, Al-Ansari, karyanya Muqtasar Qalil Alamatan, Ar-Risalah li Ibnu Abi Zaid Al-Kirawani, Muhammad Yusuf Al-Kahfi, karyanya Al-Hakam Al-Hakam, A'la Tufat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Asyar Syariah. Lingkungan tempat Maliki Ibnu Anas. Tumbuh besar adalah kota dan tempat hijrah Rasulullah SAW, negeri syariat, tempat terpancarnya cahaya basis hukum Islam yang pertama, serta kubah Islam di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada masa Khalifah Umayyah, Madinah tetap menjadi tempat sandaran yang syariat dan tempat rujukan para ulama hingga para sahabat Rasulullah SAW. Ya, boleh dilanjut, Malik. Ya, selanjutnya adalah tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan karya-karyanya. Setelah Imam Syafi'i terkenal tentang pemikirannya, yaitu masalah-masalah hukum agama, maka banyak orang yang mengambil ilmu daripada akhirnya di seluruh dunia keagungan dan kemasyhuran Imam Syafi'i, selain seorang alim besar yang telah memberi fatwa bagi umat, juga ia berpegang kitab-kitab besar yang memuat masalah-masalah hukum dari hasil pemikirannya. Dan adapun kitab-kitab karangan Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, masyhur sampai saat ini, yaitu kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Kemasyhuran pemikiran mazhab Syafi'i ini tidak terlepas dari pengaruh murid-muridnya yang menerima pengajaran dari beliau yang kemudian menjadi penerus dari Imam mazhab Syafi'i. Di antaranya yaitu ada Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya Al-Muzani, karyanya Al-Muhtasar Al-Kabir dinamakan dengan Al-Mabsud, Al-Muhtasar Al-Saghir. Kemudian yang kedua adalah Abu Yaqub Yusuf Ibnu Yahya Al-Buwati, karyanya Al-Muhtasar Al-Buwati. Yang ketiga ialah Al-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi, karyanya Al-Jami Al-Akbar. Kemudian yang keempat adalah Harmaullah Ibnu Yahya Ibnu Harmaullah, karyanya Kutub Al-Syurut, Kitab Al-Sunan, Kitab Alwan Al-Ibil wa Al-Ganami, wa Sifatuha wa Asnahuha, Kitab Al-Nikah. Yang kelima ialah Ibnu Abdu Hakim, karyanya Kitab Ahkam Al-Quran, Kitab Al-Rad ala Muhammad Ibnu Al-Hasan, Kitab Al-Sunan, Kitab Al-Wasyaya. Abu Ali Al-Hasan Al-Saba Al-Jafarani, karyanya Al-Mabsud. Selain karangan murid Imam Syafi'i yang disebutkan tadi, terdapat pula karangan para pengikutnya sebagai pembesar mazhab ini yang terkenal, yaitu Imam Al-Nawawi. Karyanya Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Kemudian yang kedua, Samsuddin Muhammad Ibnu Abi Al-Abbas, karyanya Nihayah Al-Muhtaz. Yang ketiga, Muhammad Khatib Al-Syarabaini, karyanya Mughni Al-Muhtaz. Yang keempat, Syihab Al-Din Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytani, karyanya Tulufahtu Al-Muhtaj Al-Fatawa Al-Kubra. Yang kelima, Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Ali
Ibnu Yusuf Al-Fairuzabadi Al-Sirazi, karyanya Al-Muhazzab fi Al-Fiqih Al-Imam Al-Syafi'i. Yang terakhir ialah Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Ibnu Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori, karyanya Al-Mizan Al-Kubra. Kemudian tokoh terkemuka mazhab Hambali serta karya-karyanya secara keilmuan, bahwa Imam Ahmad ini berguru kepada Imam Asy-Syafi'i tentang fikih. Ia termasuk akbar talamiz Asy-Syafi'i al-Baghdaadiyin. Dalam bidang hadis, ia meriwayatkan dari Hashim Ibrahim ibnu Sa'ad dan Sufyan ibnu Uyainah. Sementara menurut Muhammad Abu Zahra, dijelaskan bahwa guru Ahmad ibnu Hanbal dalam bidang fikih adalah Abu Yusuf. Dalam bidang ilmu fikih ini, Abu Zahra menjelaskan bahwa Imam Ahmad tidak menulis kecuali bidang ilmu hadis dengan kitabnya Al-Musnad. Kemudian akan tetapi pemikiran fikihnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya. Kitab-kitab Imam Ahmad ini berdasarkan hasil temuan Muhammad Asy-Syaqah dan Faruk Abu Zaid, diantaranya kitab As-Salat, As-Sunnah, Al-Wara, Kitab Al-Juhud, kemudian Masail Imam Ahmad Rad ala Al-Jahmiyah, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Al-Kabir, At-Tarik, An-Nasih wa Mansuh, Al-Muqaddam wa Al-Muhtar fi Kitabillah, dan Fadail As-Sabah. Selain yang telah disebutkan di atas, pengikut yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah ini sebagai pengikut Hanabilah diantaranya Asiyah Asy-Syariyah fi Islah Ar-Ra'iyah, Majmu' Al-Fatwa, Mamlakah Suudiyah Al-Arabiyah, Fatwa Kubra Dar Al-Fikr, Al-Hisbah fi Al-Islam, Al-Hasanah wa Asy-Syai'ah, Al-Qiyah fi Asyar Al-Islami bersama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan pengucapan dari nama-nama kitab serta para pendahulu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin Ustadz untuk penanya, teknisnya seperti biasa atau ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan hari ini dibebaskan dulu ya. Sebentar ya, lagi ini. Coba diserahkan dulu di bagian lain. Silakan teman-teman, tadi dari pemakalah baik Monika Fitri maupun saudari Siska Susanti sudah menyampaikan terkait dengan para tokoh-tokoh, terutama para murid-murid beliau ya, dari imam mazhab yang telah kita pelajari sebelumnya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Anas bin Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh kedua pemakalah, ada pertanyaan silakan disampaikan. Ada Salsabila, Ayu Sirai, Khairunisa, dan lain-lain. Silakan bisa disampaikan jika ada pertanyaan. Ya, Nisa mau bertanya nih kayaknya, Khairunisa. Sudah di-unmute. Saya mau bertanya. Boleh dong saya bertanya? Oh, Ada Ayu Sirai dan Khairunisa. Boleh.
Ayu Sirai dulu ya. Siti Rahayu. Ayu Sirai. Siti Rahayu. Silakan. Siti Rahayu. Audionya tolong dideketin juga karena agak kecil tadi. Apa yang membuat di antara para imam ulama ini mempunyai ciri dan kecocokan di daerah atau wilayah yang berbeda? Ciri ya, Kak? Ya, bisa Oke. dipahami. Ya, Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua, Saudari Nisa. Silakan disampaikan. Saya mau nanya, dari kan tadi udah dijelaskan di materi itu kan, sudah dijelaskan karya-karya dari 4 tokoh mazhab. Nah, dari keempat tokoh tersebut, apa ada, ada nggak sih keunggulan masing-masing dari 4 tokoh mazhab tersebut? Makasih. Terima kasih, Cak. Jadi program cowok boleh tanya nggak? Yo, silakan Saudara Adi Nurrahman. Yang menetapkan apa ya? Yang menetapkan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hanbal sebagai imam mazhab itu siapa sih gitu? Kenapa 4 orang ini dijadikan imam mazhab gitu? Yang pasti kan ada yang menunjuk gitu kan? Itu apakah ditunjuk oleh siapa atau bagaimana gitu kan? Proses terjadinya, oh ini mereka ini beliau semua itu adalah imam mazhab. Nah itu siapa yang menunjuk gitu? Terima kasih. Maaf ya, Salman, moderator. Insya Allah gimana pemakalah? Pertanyaan Saudara Adi, Insya Allah dapat, maksudnya dapat ya? Dapat. Ya, Insya Allah Monik sama Siska mah. Terima kasih. Tadi ada 3 pertanyaan sudah disampaikan. Kita di sesi pertama kita cukupkan di 3 penanya dulu ya. Tadi sudah ada 3 pertanyaan. Silakan barangkali dari pemakalah ingin menjawab dari pertanyaan baik dari Saudari Siti Putri Rahayu. itu Ya, Putri dapat harus nanya itu di chat, coba baca di Oh chat. iya. Oke, Putri Novianti. Oke, setelah silakan Putri Novianti ada. Oke, sambilan. Boleh mungkin ada yang ingin dijawab dari pemakalah dari 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Gimana, Siska? Monik, Siska cuma bisa jawab pertanyaannya Adi. Silakan, Sok. Atuh. Ini sih pendapat doang ya. Nanti selebihnya ditanyakan oleh ke dosen. Kalau kata Siska ya, nah kenapa cuman Imam Hanafi, Imam Malik, terus apa siapa lagi? Hambal, pendapat
Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Karena 4 orang itu sebagai imam fikih dan mazhab, bukan berarti mereka semua adalah pemegang fikih secara mutlak, ya. Karena di samping keempat orang itu masih banyak imam-imam yang lain yang sama kuat penguasaannya terhadap fikih. Nah, bahkan ada juga yang cukup berpengaruh pada masanya, ya. Hanya saja corak fikih dengan jumlah pengikutnya yang tak terbatas hingga saat ini bermuara kepada 4 imam tadi, ya. Sedangkan imam-imam lainnya hampir sudah tidak mempunyai pengikut, bahkan ada yang sudah redup. Seperti itu. Mana Saudara Adi? Jawaban Siska. Jelas? Atau belum? Belum. Oh, berarti apa ya? Bisa dikatakan terkenalnya Imam Maliki, Hambali, Imam Ya. Hanafi, Imam Syafi'i itu merupakan karena saking banyaknya pengikutnya gitu ya berarti. Iya, saking banyak pengikutnya. Saking banyak pengikutnya, jadi maka ini beliau 4 lah yang terkenal sebagai ulama fikih gitu ya. Iya, betul begitu. Kalau menurut aku ya. Ya. Masuk logika juga sih, masuk. Boleh, saya terima. Barangkali teman-teman ada yang menambahkan, silakan. Oke, baik. Saka Monik. Ayo Monika Fitri. Kalau yang tadi, yang kelebihan itu ya, Imun di baik antara nih, imam. ketawanya Siska. Halo? Apa? Ketawanya Siska bikin imun naik nih. Tadi belajar dulu sama suami. Oke, baik silakan ditambahkan oleh Monik. Sepertinya udah pernah dibahas sih kayaknya Bang Adli waktu itu. Ya sesuai dengan Siska tadi penyampaiannya, karena ada beberapa banyak itu. Cuman 4 ini pengikutnya lebih banyak sih. Terus saya mau jawab yang lain, yaitu dari pertanyaan yang tentang kelebihan masing-masing itu ya, Ica ya. Jadi tiap imam ini memiliki kecenderungan serta kelebihannya masing-masing, Cak. Karena dari Imam Abu Hanifah contohnya, dia dikenal secara logis orangnya, terus sangat cerdas, terus logis, jago berdebat. Karena kan beliau berasal dari lingkungan pasar ya. Kemudian Imam Malik itu dikenal sebagai pakar hadis dan cenderung kepada praktik yang masyhur. Sedangkan Imam Syafi'i ini dikenal sebagai seorang yang piawai dalam menggabungkan antara akal serta dalil. Karena beliau adalah dari kecilnya juga sudah belajar di pesantren gitu ya. Terus menguasai ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik serta ilmu Abu Hanifah. Kemudian adapun Imam Ahmad, beliau adalah ahli hadis, sangat teguh memegang prinsip, kemudian pembela sunnah dan seseorang yang sangat cukup hidupnya. Seperti itu, Cak. Menjawab juga nggak Kak Ayu? Pertanyaan Kak Ayu. Ya. Saudari Ica dan Kak Ayu. Kayaknya menjawab ya? Kelebihan masing-masing kan ya? Oh, bukan itu. Suara saudari Siti Rahayu agak kecil nih. Coba mungkin teriak-teriak bisa. Tes. Nah, itu. Beneran? Ya, betul. Ya, itu pertanyaan Ica. Maaf. Yang tadi pertanyaan Ica. Oh ya, oke. Ya. Gimana Ica? Nisa gimana Khairunisa? Tadi ada beberapa kelebihan yang udah disampaikan oleh Monik. Jadi setiap orang kan juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kecenderungannya. Ica pindah apa? Siska dipindah apa? Gitu. Tapi kita disatukan dalam ilmu agama Islam. Betul.
Gimana? Mbak Nik ini pintar sekali. Tadi kalau Kak Ayu pertanyaannya tentang apa tadi Kak? Maaf Kak. Cocokan dengan wilayah kalau nggak salah. Oh, kecocokan wilayah ya. Para ulama imam mazhab ini mempunyai ciri dan kecocokan di daerah atau wilayah yang berbeda. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Jadi kalau saya pahami, maaf, sepertinya tadi dari pertanyaan Nisa juga terkait tuh dengan pertanyaan Saudari Siti Rahayu terkait kecocokan wilayah gitu. Sambung ya. Karena kan kalau yang tadi Saudari Monik sampaikan, Imam Abu Hanifah, bagaimana beliau cara berpikirnya ya, itu dalam ahli ro'inya. Nah, sedangkan kan beliau memang wilayahnya itu yang kita sama-sama telah pelajari, beliau kan dekat Persia. Ya, Persia itu dikenal dengan filosofinya, para pemikirnya yang hebat, sehingga Imam Abu Hanifah juga yang hidup di sekitar itu kan, beliau juga bukan terkontaminasi, maksudnya juga menggunakan ro'in atau akal pikirannya ini dalam menetapkan fikih gitu. Tapi tetap berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau menurut saya memang dicocokkan, memang cocok dengan wilayahnya masing-masing dan itu menjadi ciri dari para imam. Itu diantaranya dari Imam Abu Hanifah. Seperti itu Siti Rahayu. Untuk selebihnya mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman. Terutama pemakalah Siska. Gimana Siti Rahayu, ada tambahan atau mungkin menyanggah? Kasih. Terima kasih Monik. Salman. Terima kasih Saudara Salman. Sudah terjawab ya Kak. Tadi Putri Novianti nih. Ada pertanyaan Putri? Tadi lagi gendong bayi. Iya tadi. Kemarin lagi kurang sehat beberapa hari yang lalu. Dari 3 pertanyaan tadi sudah terjawab semua atau mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Baik dari pertanyaan Adi, pertanyaan Nisa maupun pertanyaan Ayu. Bisa dilengkapi. Udah jelas semua? Gimana? Mungkin ada dari Monik, ada tambahan lagi? Udah sih, udah aja. Udah aja. Dari teman-teman barangkali. Oke, dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Wati belum ya? Novianti belum. Mungkin saya Monika Fitri sambil menunggu Putri Novianti izin tanya gitu. Tadi kan terkait dengan murid-murid beliau maupun sahabat ya, yang menjadi jasa atau menjembatani dari karya-karya beliau gitu ya. Itu kalau untuk saat ini yang pengen saya tanyakan itu terkait izin gitu. Perlu gak sih kita gitu ketika melakukan mungkin mendengar kajian-kajian dari salah satu tokoh, kemudian kita fokuskan, maksudnya kita ambillah inti-inti apa yang beliau sampaikan, kita gabung. Contoh nih Ustadz Abdul Somad, saya ambil dari video beliau YouTube, kemudian hasil dari apa yang beliau sampaikan saya tulis, saya rangkai, ya kemudian seperti itu terus rutin sehingga nantinya saya buat menjadi sebuah karya gitu terhadap pendapat-pendapat beliau. Nah kalau menurut Monik atau pemakalah itu sepatutnya itu atau sepantasnya kalau kita ingin membuat karya dari hasil pemikiran, bukan pemikirannya, ini kan beliau juga sudah merupakan mengambil dari hasil pemikiran para ulama terdahulu gitu. Itu apakah perlu izin gitu atau memang sepantasnya memang murid yang secara langsung mendengar kajian-kajian beliau gitu. Itu seperti apa, mungkin ada catatan-catatan. Sharing aja gitu. Saya mau tahu gitu. Kalau tadi kan karya-karya dari murid-muridnya. Ya. Paham sih Pak pertanyaannya. Ustadz Naga, tokoh barangkali.
Kayaknya sih izin, Man. Gimana Bang Adi? Kayaknya itu sih izin. Karena pernah ada juga tuh, kalau nggak salah kitab sesuatu apa gitu. Di situ isinya itu tanya jawab antara para jamaah dengan gurunya nih. Nah gurunya itu mungkin kita kenal ya. Siapa beliau itu? Walim Syafil Hazami, ya kalau nggak salah. Ada di mana? Ya salah, Gandaria. Nah, beliau rumah di Gandaria, makamnya di Gandaria. Itu para jamaah itu bikin satu kitab, gitu. Isinya tuh tanya jawab semua seputar agama. Dan itu ngambil pendapat-pendapat beliau, yang beliau pun juga ngambil lagi pendapatnya dari kitab-kitab gitu. Mungkin itu kali yang maksud Salman. Bikin sebuah karya seperti itu mungkin. Jadi ya itu kita preferensi ya pendapat-pendapat Mu'allim Syafil Hazami. Cuman beliau pun juga berpatokan dengan para kitab-kitab ulama-ulama terdahulu gitu. Mungkin seperti itu. Iya, Adi, makasih. Syukron. Jika belum ada pertanyaan dari terutama Putri Novianti ya di sini, mungkin bisa kita arahkan ke dosen pengampu, Monik. Gimana? Ya nanti bisa lebih lengkap. Udah lagi telepon. Jawaban 3 pertanyaan awal tadi terutama. Ya, makasih. Mana Ustadz? Beliau masih ini. Silakan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin sekedar mengingatkan Saudara Adi, di pertemuan awal kan kita sudah mempelajari tentang para imam mazhab terpopuler pada saat itu yang tadi sudah disampaikan oleh Siska juga, ya, yang mana awal mulanya itu sekitar 13 orang para mujtahid. Kemudian yang ada di buku itu kurang lebih 9 para mujtahid yang masyhur atau terpopuler, ya, baik pada saat itu maupun setelahnya. Namun pada saat ini memang yang umumnya itu 4 yang kita pelajari. Nah, kalau yang pernah kita sama-sama dengar pernah disampaikan oleh salah satu dosen ya, terutama imam terkait dengan mazhab Imam Abu Hanifah gitu. Itu sengaja memang diterapkan di wilayahnya khususnya di Madinah ya atau di Mekah itu memang untuk salah satunya untuk menjaga agar mazhab tersebut tidak maksudnya bahasa kasarnya tidak menghilang lah, tapi tetap terabadikan. Jadi setiap wilayah itu ada, terutama di Asia Tenggara nih, Indonesia secara umum, Malaysia itu mereka mendominasi dari Imam Asy-Syafi'i, mazhab dari Asy-Syafi'i. Kemudian nanti ke Eropa dan lain sebagainya, Afrika nanti ada bagiannya masing-masing. Seperti itu. Yang seingat itu, kalau nggak salah 39. Apa Man? Iya, suka atas wawasannya ya. Makasih atas yang mengingat lagi kayak. Iya. Nah itu kira-kira itu kayak Imam Malik, Imam Hanafi dan para imam mazhab itu, mereka tuh tahu nggak kalau mereka itu dijadikan imam mazhab? Apakah setelah mereka meninggal baru kita mengambil pendapat beliau gitu? Apa ketika masih hidup nih beliau tahu posisi itu sebagai imam mazhab? Oke. Kalau jelas kan kalau kita lihat beliau-beliau ini menjadi seorang mufti atau orang yang memberikan pendapat gitu. Jadi menjadi sumber-sumber utama dalam setiap permasalahan yang terjadi pada saat itu. Mungkin masuknya kayak MUI sekarang lah ya, MUI lah gitu ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Jatuhnya mungkin kalau sekarangnya kayak MUI kali. Ya, sepemahaman saya kurang lebih seperti itu. Jadi tentu, tapi yang jelas kalau untuk keilmuannya kan secara berkelangsungan itu sampai saat ini tentu melalui karya-karyanya kan, terutama apa yang tadi kita pelajari ditulis oleh para murid-muridnya. Gitu. Kalau beliau menyadari tentang memang pendapat beliau diambil, itu sudah jelas karena di apa yang kita pelajari juga sudah jelas bahwasanya banyak orang-orang
yang ingin mencari ilmu pasti menemukan bertemu dengan para mazhab ini, tentu di wilayahnya masing-masing kayak gitu. Mungkin ada yang tambahkan? Syukur, Mak. Jika cukup bisa disampaikan dosen pengampu Monik ya, Ustadz Dinil. Mohon izin. Oke. Khawatir bebasin. Oke, siap-siap. Bang Ilyas nih. Ada nama baru, Ami. Bang Ilyas, ada tambahan mungkin dari yang kita pelajari, Bang Ilyas? Oh, Bang Ilyasnya masih fokus. Atau teman-teman yang lain? Ilyas, ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Barangkali. Mungkin terkait sedikit sharing ya, Monika. Iya. Menunggu. Mungkin terkait dengan mazhab ya, penerapan kita, apa yang kita pelajari. Nah, tentu kan catatan bersama buat kita semua. Ketika saat ini kan untuk belajar pandangan-pandangan para ulama terdahulu itu saat ini luas ya. Maksudnya mudah, walaupun kita nggak harus ke luar negeri, tapi kita bisa belajar dari para tokoh atau cendekiawan, terutama ulama yang memang sudah belajar di beberapa negara yang bervariatif, yang berbeda-beda. Nah, memang di sisi lain kan di sini salah satu tanda luasnya keilmuan, ya, terutama hebatnya para tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah, namun di sisi lain perlu memang kita sadari gitu, ketika kita bebas kita belajar dari mazhab apapun gitu ya, terutama yang 4 itu, ya, tapi tetap penerapannya sepemahaman saya memang sepantasnya kita sesuaikan dengan apa yang di lingkungan rumah. Agar kenapa? Agar tidak terjadi sebuah kekacauan gitu kalau bahasa kasarnya. Memang betul, tapi sepantasnya gitu. Mungkin seperti itu, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Baik ya, terima kasih. Ya, Ada selesai semuanya, teman-teman? Sudah, Ustaz. Ada tadi Salman barusan berikan statement atau bertanya, Salman? Ustaz, sharing aja Ustaz, sharing. Statement. Bareng-bareng. Sharing. Oke ya, teman-teman semuanya. Aduh, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikannya tentang karya-karya pembahasan ini, tentang profil Imam Mazhab, lalu karya-karyanya sepertinya sudah akan selesai, kan kita bahas. Pekan depan kita akan masuk kepada pembahasan yang lain gitu ya, pembahasan tema yang lain. Jadi ini berkaitan langsung juga tentang pembahasan yang pekan lalu. Ya, jadi antara materi 7, 8, 9 itu materinya berkaitan. Pertama ingin saya sampaikan bahwa nanti bisa saja hasil atau ujian akhir semester teman-teman dari rangkaian ini. Jadi teman-teman akan mencoba menukilkan beberapa statement-statement lah, jawaban-jawaban terkait tokoh, profil tokoh, dasar pemikirannya apa, lalu karya-karyanya apa, ya. Nah, saya ingin bilang gini, kalau kita hafal semuanya buku-buku itu, mungkin ya karya-karya itu kita baca, bisa kita hafalkan, bisa kita ingat baik-baik. Namun kan kalau bisa dibilang
yang berkemampuan seperti itu kan nggak banyak. Misal contoh yang sering kita dengar kalau ustadz-ustadz cerita di YouTube itu yang paling kekuatan ingatannya kalau dalam ceramah-ceramah itu kalau kita bisa lihat Adi Hidayat ya. Walaupun yang lain juga banyak seperti itu. Tapi ketika dalam penyebutan hadis, penyebutan kitab-kitab bisa berurut dan banyak ingatannya seperti itu. Sedangkan ustadz-ustadz yang lain mungkin hafal, hanya saja pelafasannya enggak. Nah, kita yang di sini seperti apa? Apakah yang dalam materi ini kita harus hafal semuanya, judul-judul karyanya? Itu kan hanya beberapa orang saja yang kuat, misalkan Salman, ya, Monica itu hafal dia nanti karyanya karena dia pemakalah. Monica dan Siska itu wajib hafal karya-karyanya itu semuanya kan, karya-karya itu. Dan nggak semuanya kalau kita ya Pak Naga, Bang Muiz disuruh menghafal nama-nama kitab itu kan ya sambil makan bakpao enaknya gitu kan, biar kadang-kadang ingat bilang bahwa argumentasi yang dibangun para ulama ini selalu dia menuliskannya. Jadi kalau orang sekarang itu ketika berargumentasi tidak suka, dia akan komentar media sosial. Tapi kalau orang dulu enggak, dia berkomentar buat kitab. Contohnya ketika Imam Ghazali kan dianggap kontroversial ya, karena dia dari dulu filsuf, terus pindah ke sufi, terus dia mendebat tentang filsuf itu apa. Tapi kalau teman-teman nanti main ke Turki, Imam Al-Ghazali itu terkenal di sini Imam Al-Ghazali. Jadi setiap dalam perujukan ketika dosen-dosen menyampaikan paparan materi tentang keislaman, sosok Imam Al-Ghazali itu akan muncul seperti itu. Namun beberapa pemikiran yang lain, organisasi atau beberapa pemahaman Islam yang lain, Imam Ghazali ini dianggap berkhianat dengan ilmu awalnya, tanda petik ya teman-teman, yang berkhianat dengan ilmu awalnya, sehingga yang tadinya dia filsuf terus pindah ke sufi, terus dia buat kitab untuk membantah para filsuf, dan mereka nggak gotok-gotokan dengan cara berkomentar atau saling jelek-jelek, bawa pasukan, bawa komunitas ke sana, enggak, tapi dia buat karya. Jadi misalkan saya sama Pak Muiz ketika berargumentasi salah nih, bertentangan. Jadi bukan hanya argumentasi WhatsApp aja yang kami kedepankan, tapi saya buat kitab. Dibalas, Pak Muiz juga buat kitab. Pak Naga juga buat kitab. Ilyas juga buat kitab. Jadi masing-masing orang membaca literaturnya. Nah ini sebenarnya kalau boleh kita bilang, itulah unggulnya ilmu Islam itu mengagungkan ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. By referensi dia. Jadi bukan sekedar tong kosong nyaring bunyinya, tapi betul-betul berdasarkan uraian gagasan pemikiran yang dituliskan dalam buku dan itu diadukan, dipertentangkan. Jadi orang membacanya itu kuat. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, karya-karya yang dicetuskan, yang dibuat oleh para imam ini dan disusun oleh para murid-muridnya yang kita baca di materi ini, menunjukkan bahwa keberlangsungan pemikiran para tokoh-tokoh imam mazhab ini tetap terus-menerus ke murid-muridnya, dan itu dibukukan dan dilakukan sampai sekarang. Bahkan itu juga akan dibukukan juga oleh cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita lebih tarik lagi ke sekarang, bagaimana cara kita untuk menjaga semangat menuntut ilmu itu? Ya salah satunya dengan kita kuliah gini. Teman-teman nanti di akhir kuliah kan menulis skripsi ya. Semester 6 ini kan teman-teman PPL. Nanti bulan 12 itu udah mulai ujian proposal skripsi itu. Artinya apa? Teman-teman sudah mulai dilatih untuk bagaimana menyusun karya, menyusun buku. Nah, itu kan sebagai salah satu cikal bakal juga tiba kepada ulama yang mempunyai argumentasi penulisan buku. Nah, untuk naik lagi S2, dia punya tesis, juga punya karya. Naik lagi S3, disertasi, punya karya. Nah, karya kita mungkin nanti dalam bidang pendidikan khususnya. Bisa dihubungkan dengan tafsir, hadis, bahasa Arab, atau konsep kepemimpinan atau apapun. Artinya apa? Punya produk buku. Tadi saya dengar Salman juga mempertanyakan gimana kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah seperti itu. Boleh nggak kita kutip menjadi sebuah buku? Misalkan Ilyas kan selalu berkomentar ya. Setiap sesi kan panjang ceritanya kan. Nah, kita kutip nih. Setiap Ilyas ngomong kita ambil berapa kalimat terus kita masukkan ke dalam tulisan kita. Tapi perlu diperhatikan itu dikutip Salman. Jadi
Sampai ucapan Ilyas itu menjadi keterangan Salman, tapi dibuat berdasarkan kurung belakang. Ilyas 2022 tanggal sekian dikutip pada saat presentasi makalah. Nah, jadi perujukannya ada. Nah, kalau mau dikomentari itu bisa berdasarkan uraian dari Muhammad Ilyas. Hemat penulis, pernyataan tersebut kurang tepat. Boleh dibantah, itu pernyataan itu boleh. Jadi itu menjadi sebuah buku, misalkan. Pak Naga bersuara, Pak Naga sekian, Pak Naga, misalkan 2002 dikutip pada saat presentasi. Dengan pernyataan Pak Naga tersebut, dan ini sejalan dengan pemikiran filosof tertentu. Wah, berarti kan memperkokoh fondasi pemikiran. Itu boleh saja. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita di majelis taklim ya, ustadz-ustadz kita di pengajian-pengajian itu bisa menjadi referensi. Kadang sekarang ini ya Pak Naga itu khatib-khatib Jumat itu sekarang udah dibukukan kayak apa namanya ya? Sekapur sirih ya, sekapur sirih. Jadi kumpulan-kumpulan materi khutbah Jumat itu dijadikan buku. Jadi kayak bunga rampai ya, sorry. Sekapur sirih kan mau nari ya Pak Naga ya. Tahu nggak Pak Naga ini? Sebenarnya istilah sekapur sirih ngerti nggak ya Pak Naga? Jangan di Gongsi Pacai nggak ada ya sekapur sirih ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Bunga rampai. Jangan-jangan yang lain nggak paham tadi apa sekapur sirih ya? Hanya saya Pak Muis saja yang paham karena golongan kolonial kita ini yang paham sekapur sirih. Saya ngomong ini jangan-jangan Salman nggak paham nih sekapur sirih. Jenis abstrak di awal kan catatan dia. Iya, sekapur sirih betul. Tapi ini kok makan sirih nih. Pak Muis sudah senyum-senyum aja saya lihat. Yang lain pada diam nih. Saya ngomong apa maksudnya gitu. Jadi kayak di bunga rampai dikumpulin gitu. Contoh nih sebenarnya kita ini kayak Pak Naga kan ikut kelas penulisan saya Pak Naga ya. Kita ini Pak Naga itu bisa kita ada 20 orang nih. Masing-masing menuliskan tentang proses perjalanan kuliah di UID. Masing-masing 5 halaman. Dikumpulin nih 5 kali 20 orang, udah 100 halaman, dapat satu buku. Jadi teman-teman kalau mau lulus nanti, kan ada yang dari kelas yang banyak ini hanya kelas C aja kan yang punya Zoom kan. Kan teman-teman bisa cerita perjalanan kuliah Anda bagaimana dari Zoom dari mana menjadi offline ke online nge-Zoom ke offline lagi. Masing-masing kan punya cara sendiri, sikap sendiri, tantangan sendiri mengikuti perkuliahan. Itu ketika dituliskan 4 sampai 5 halaman luar biasa, itu bisa jadi buku. Jadi tidak hanya 2023 lulus, tapi 2023 buku. Itu bisa jadi satu buku kenang-kenangan buat kalian gitu loh. Karena setiap saya entry itu Zoom itu 2023 lulus ya. Nah, besok 2023 buku misalkan. Itu hal yang mungkin dan itu bisa saja terjadi. Barulah karya-karya itu bisa muncul, semangat tokoh Imam Mazhab ini mengalir pada kelas C yang nggak dapat mungkin pengetahuan agama secara kuat, minimal semangat karyanya itu mengalir kepada kita semuanya. Dan terima kasih kita sudah tuntas membahas tentang tokoh dan karya-karyanya. Saya rasa ini tidak dihafal tapi dipahami. Menurut saya kalau dihafal rasa-rasanya masih banyak mata pelajaran lain yang juga menuntut keseriusan, tapi dibaca, dipahami gitu. Setidaknya kita tahu bahwa karya-karya para tokoh-tokoh Imam Mazhab itu banyak itu. Banyak ketika disebutkan, dinukilkan, jadikan referensi, dipegang. Misalkan Salman diajak sama Ilyas menjadi khutbah Jumat di salah satu tempat, kan bisa menunjukkan kan berdasarkan karya dari Imam Hambal, bukunya ini. Wah, orang yang mendengarkan ngangguk-ngangguk. Wah, paham nggak? Ngantuk Pak? Oh enggak ya. Maksudnya, artinya itu sebuah argumentasi. Makanya teman-teman kan sering dengar tuh ketika Ustadz bilang berdasarkan kitab. Wah, ya kan? Talim muta'alim, bab 1. Kan orang akan dengarkan, wih, ngeri juga bacanya. Berdasarkan pendapat, kata Pak Muis kan, berdasarkan pendapat Charles Darwin, kera adalah senior kita misalkan. Baca kera ya, bisa aja itu terjadi. Artinya apa? Saya ingin bilang, perujukan preferensi itu penting bagi kita. Jadi
ketika kita berkomentar, ketika kita bercerita, berdasar gitu. Makanya kalau saya bilang tarik, imam 4 mazhab ini tetap eksis sampai sekarang karena dia mempunyai karya. Kalau dalam peribahasa lamanya ya, gajah mati meninggalkan gading, gitu ya. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Cara kita untuk bisa kekal itu ya kita mencatatkan nama di dalam karya-karya kita seperti itu. Buya Hamka bisa terkenal sampai panjang usianya ratusan tahun karena dia meninggalkan karya. Bukti utama imam 4 imam itu bisa terkenal sampai sekarang dan tetap awet dalam pandangan kita karena dia punya karya. Nah, ustadz-ustadz di Indonesia, Pak Kiai-Kiai yang hanya golongan tertentu yang mengingati hari haulnya. Kenapa? Kenapa golongan tertentu? Karena mungkin Kiai itu dia punya ilmu banyak, tapi nggak membuat produk karyanya. Bayangkan ketika dibuat produk karyanya, orang akan mengingat seperti apa karya itu dan itu lebih besar. Itu makanya karya itu menentukan kita berumur panjang atau tidak. Kalau kita mau berumur panjang, kita harus membuat karya produksi. Nah, seperti itu. Baiklah, teman-teman semuanya, demikian kelas kita hari ini. Kita ketemu pekan depan. Kita tutup kelas kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Abdul Muiz, saya kadang-kadang tertimbun Pak Abdul Muiz, nanti kita chat lagi ya terkait itu. Saya lupa itu. Kayak kita ada beberapa hal yang perlu dibisniskan dengan Pak Muiz. Makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu pekan depan. Tetap semangat, tetap bahagia. Dan teman-teman sekarang sedang PPL ya? Tidak salah ya? Yes, Dan besok, Ted. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.